Halo semuanya, balik lagi di channel Nanotech Indo. Dan di video kali ini gue akan unboxing sebuah barang yang udah gue tunggu-tunggu. Dan gue juga cukup excited sama barangnya ini, karena cukup lama juga gue nabungnya buat beli nih barang. So ini dia unboxing the new Apple iPad 8th generation. Oke, jadi ini adalah boxnya iPad generasi ke-8, atau gue bakal sebut iPad 8 aja ya, supaya lebih singkat ngomongnya. Dan yang gue punya ini adalah yang versi WiFi only dan berkapasitas 32GB aja. Sebenarnya iPad 8 ini belum resmi ya masuk Indonesia, jadi ini adalah barang dari Singapura sih kalau menurut gue. Ya pokoknya barang internasional lah. Karena versi WiFi only ini nggak ada email-emailan, jadi aman ya dari blokir email yang lagi rame diomongin di Indonesia. Gue beli barang ini di salah satu e-commerce dengan harga 6,5 jutaan, yang mana harga segitu cukup lumayan mahal sih. Karena harga aslinya di Apple Store Singapura itu gue cek ada di harga $499 Singapura, atau kalau dirupiahin itu sekitar 5,5 jutaan. Cuma karena ini masih baru juga, masih anget-angetnya lah. Jadi harga segitu udah cukup wajar sih. Harga 6,5 juta ini juga sebenarnya udah turun sih. Karena gue udah mantau harganya ini dari pas setelah Apple Event bulan September kemarin. Pas baru-baru rilis. Di beberapa e-commerce itu udah ada yang majang produknya dengan harga 7 jutaan ke atas. Dan itu pun masih pre-order barangnya. Tapi buat saat ini sih barangnya udah ready stock dan siap dikirim. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Untuk link pembeliannya, seperti biasa, silahkan kalian cek aja link di deskripsi di bawah ini. Siapa tahu dari kalian ada yang mau beli. Oke, jadi di bagian depan boxnya ini ada gambar iPad-nya dari sisi samping ya. Lalu di bagian bawah ada logo Apple, terus di sebelah kanannya iPad, sebelah kirinya iPad, di atas ada logo Apple lagi. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangannya kalau iPad ini adalah iPad generasi ke-8, 8th generation, dengan kapasitas 32GB. So, tanpa lama-lama lagi, langsung kita buka aja boxnya. iPad 8th generation ini adalah iPad termurah dari Apple yang ada untuk saat ini. Dalam tanda kutip ya tentu aja. Karena harga segini sebenarnya harga yang mahal sih kalau bagi gue pribadi, dan mungkin bagi sebagian orang juga. Cuma kalau kita lihat dari sisi line up iPad dari Apple, lihat seri iPad mini, iPad Air, dan iPad Pro, tentu aja iPad generasi ke-8 ini adalah iPad termurahnya, iPad paling basicnya lah. Oke, pertama buka box kita langsung disambut sama iPad-nya di bagian atas ini. Oh iya, jadi yang gue beli ini adalah yang warna space gray. Terus kita singkirin dulu aja iPad-nya. Lalu di sini kita bakalan dapat kayak semacam kotak lagi bertuliskan Designed by Apple in California. Di dalamnya ada kitab-kitab standar, terus juga ada 2 buah stiker dari Apple, dan udah kosong. Yap, isinya itu aja. Lanjut, di sini ada kartu garansinya ya. Kita singkirin lagi. Terakhir ada chargerannya yang tentu aja dengan model colokan kayak gini ya. Karena masih belum resmi masuk Indonesia, jadi harus pakai konverter lagi buat colokan kita. Dan untuk chargernya ini, untuk kabel outputnya udah menggunakan USB Type-C. Terus ini dia kabelnya, dengan port USB Type-C to Lightning ya, khasnya Apple. Oke, jadi itu aja isi dari boxnya si iPad 8 ini. Kita singkirin dulu boxnya ini dan beralih ke unitnya, si iPad 8. Mari kita langsung buka aja plastiknya. So, jadi ini dia iPad 8th generation, WiFi only, 32GB, space gray. First impression gue yang baru banget gue rasain pas megang device-nya ini adalah lumayan tipis. Dan cukup enteng juga sih ini. Oke, sekarang kita langsung coba nyalain aja unitnya. Cerita sedikit, jadi tadinya itu gue udah nabung dan berniat pengen beli iPad ya. Yang generasi ke-7 sih tadinya. Cuma kebetulan banget pas uangnya udah kekumpul, Apple ngeluarin si iPad generasi ke-8 ini. Jadi ya akhirnya gue memutuskan nunggu si iPad 8 ini masuk ke Indonesia dan udah ready stock, baru deh gue beli. Dari segi harga juga sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Kalau si iPad 8 ini di angka 6,5 jutaan, iPad 7 itu sekitar 5,5 jutaan yang terakhir gue lihat. Tapi itu yang versi garansi internasional ya. Kalau yang versi iBox tuh kalau nggak salah masih 6 jutaan ke atas deh. Yang membuat gue tertarik buat sekalian beli iPad 8 ini daripada iPad 7 adalah
Karena di iPad 8 ini Apple udah membenamkan chipset A12 Bionic. Sementara kalau di iPad generasi ke-7 yang rilis tahun lalu itu masih pakai chipset A10 Fusion. Tentu aja hal tersebut membuat perubahan yang signifikan dari segi performa. Apple juga ngeklaim kalau chipset A12 Bionic di iPad 8 ini lebih cepat 40% daripada chipset A10 Fusion di iPad 7 tahun lalu. Kalau dari segi desain, ukuran layar, tata letak tombol, iPad 8 ini benar-benar sama iPad 7. Masih sama persis. Yang membedakan iPad generasi ke-7 sama generasi ke-8 ini benar-benar ya cuma chipsetnya aja. Ya walaupun sebenarnya nggak cuma sih. Bayar lebih untuk chipset yang lebih ngebut menurut gua hal yang cukup worth it. So sekarang gua bakalan setup tablet ini dulu dan kita percepet aja sampai udah masuk ke home screen-nya. Nah, ini dia home screen iPad generasi ke-8 dan kita bakal keliling dikit dulu bodi si iPad ini. Di bagian bawah ada satu buah port charger dan dua buah speaker di bagian kanan kirinya. Lalu di bagian kanan atas ada tombol volume up dan volume down. Di bagian atas ada tombol power. Lanjut ke bagian kirinya ada smart connector Apple buat menghubungkan iPad ini ke aksesoris-aksesorisnya. Salah satunya itu smart keyboard dari Apple. Jadi ini adalah iPad pertama gua dan ini udah pakai iPad OS 14. Gue cukup excited sih, secara gue baru pertama kali nyobain iPad OS 14 ini. Ya semoga aja banyak pengalaman menyenangkan yang gue dapet pas pakai iPad 8 ini buat di reviewnya nanti. iPad generasi ke-8 ini masih support Apple Pencil yang generasi pertama aja ya. Terus layarnya ini 10,2 inci dengan resolusi 1620x2160 pixel yang masih pakai rasio 4:3. RAM-nya juga sama kayak iPad generasi ke-7 yaitu 3GB dan dia juga masih pakai teknologi Touch ID alias fingerprint scanner yang mana di zaman pandemi kayak gini lumayan kepake dibandingkan dengan Face ID karena rata-rata orang pakai masker kalau berpergian. Untuk urusan kamera masih tetap sama iPad generasi ke-7 ya. Kamera belakangnya 8MP dan kamera depannya 2MP. Sekarang kita cobain aja dikit kamera belakangnya. Untuk hasil segini sih menurut gua udah oke banget lah. Gak terlalu nuntut banyak sih gua kalau ngomongin kamera sebuah tablet. Sementara buat kamera depannya nanti bakalan gua coba juga pastinya dan bakal gua bahas di video reviewnya. Oke, segitu aja buat video unboxing iPad 8 ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.